Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pembelajar, apa kabar? Tetap semangat dan terus belajar. Saya Anggi Puspita Rengganis kembali lagi untuk membuat video tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kurikulum dasar 1. Ini adalah tugas di luar kelas hari kelima. Fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan, mulai dari kegiatan awal pada saat kedatangan sampai dengan kegiatan akhir atau pada saat pulang. Semuanya harus dilakukan 100% menyenangkan. Karena tidak akan tumbuh minat belajar anak kalau prosesnya tidak menyenangkan. Nah, tujuan fun learning adalah untuk menumbuhkan minat belajar anak, sehingga anak merasa senang dan akan terus mengulang lagi di proses belajarnya, sampai anak itu mampu dan terampil. Hukum fun learning didasari atas satu, hak anak, bahwa fitrah anak adalah sebagai pembelajar. Dan untuk menjadi pembelajar, maka harus ditumbuhkan minat belajarnya dengan cara bimbingan dan yang pastinya menyenangkan. Hak anak sebagai dasar hukum fun learning ini juga terkandung di dalam 7 nilai dasar Bimba, yaitu pada ayat kedua yang berbunyi bahwa setiap anak adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Artinya, anak berhak diberikan pendidikan yang berbasis cinta dan kasih sayang seutuhnya. Juga pada ayat kelima, yaitu bahwa bimbingan minat belajar anak Bimba merupakan hak anak sekaligus kewajiban orang dewasa, yang artinya hak anak adalah kebutuhan bermain dan diberikan pendidikan. Dasar hukum fun learning yang kedua adalah teori belajar di dalam psikologi pendidikan, yaitu the law of effect, the law of exercise, dan the law of readiness, bahwa apabila proses belajar yang menyenangkan akan terus diulang dan semakin diulang, maka anak akan semakin mampu dan terampil. Jika sudah terampil, maka akan tumbuh minat-minat yang menggelora yang lainnya. Yang harus merasakan fun learning terlebih dahulu adalah anak, karena anak adalah pembelajar yang harus ditumbuhkan minat belajarnya. Yang harus menciptakan fun learning adalah orang dewasa, karena merupakan suatu kewajiban bagi orang dewasa untuk memenuhi hak-hak anak di dalam mendapatkan pendidikan yang tentunya melalui proses yang menyenangkan agar minat belajar anak dapat tumbuh. Tentunya dengan cara small step system atau prosesnya yang secara bertahap, dan individual system, yaitu melalui pendekatan individu. Dengan cara melihat ekspresi pada anak tersebut, yaitu pada saat proses bimbingan berlangsung, dan apakah anak tersebut mau mengulang lagi proses belajarnya atau tidak. Dan akan terlihat sikap anak, dia siap atau tidak untuk berlanjut ke tahapan selanjutnya. Dampaknya, maka anak akan mau mengulangi kembali kegiatan tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun. Nah, jika anak sering mengulang, maka anak tersebut akan lebih mampu dan terampil. Jika anak itu sudah terampil dan anak mampu, anak itu akan siap untuk ke tahap selanjutnya. Nah, dampaknya anak akan merasa belajar itu adalah beban. Anak akan merasa terpaksa dan cepat bosan dengan proses belajarnya. Anak akan lebih suka main game dan akan menjadi generasi yang benci akan belajar. Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Mengapa harus small step system?
Karena tidak mungkin ada fun learning atau proses yang menyenangkan kalau kita tidak melakukannya secara bertahap atau tidak small step system. Tujuan dari small step system ini adalah agar proses belajarnya selalu menyenangkan. Caranya untuk tercipta small step system ini adalah tentunya melalui pendekatan individu atau individual system. Seperti kita lihat evaluasi afeksi anaknya, lalu kita bisa kenali karakter anak, dan kita bisa juga tanyakan tentang kesukaan anak tersebut, dan kita lihat tentang kemampuan anak tersebut. Dampaknya, maka anak akan merasa proses belajarnya menyenangkan dan tidak membosankan, juga tidak menjadi beban untuk anak tersebut. Sebaliknya, dampak yang terjadi adalah anak akan merasa proses belajarnya itu tidak menyenangkan dan merasa dirinya bisa tertekan dan menjadi beban. Kegiatan belajarnya juga bisa membuatnya merasa terpaksa dan akhirnya anak tersebut akan merasa benci untuk belajar. Demikianlah tadi penjelasan sedikit dari saya tentang materi kurikulum dasar 1, yaitu tentang fun learning dan small step system. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari saya. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar.